Teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit materi tentang model pembelajaran based learning atau pembelajaran berbasis masalah yang disingkat dengan PBL. Sebelum masuk kepada penjelasan materinya, saya akan memperkenalkan beberapa teman anggota kelompok saya. Yang pertama, Maria Grisilia Lipatnamang dengan NIM 2101010006. Sebagai pemateri kedua, saya Gertrudis Gelur 21 NIM 2101010003 sebagai moderator dan pemateri yang keempat. Yang ketiga, Isma Avetaneo dengan NIM 2101010005 sebagai pemateri ketiga, dan Tati Lydia Gani NIM 2101010009 sebagai pemateri pertama. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Yang pertama, konsep dasar model pembelajaran problem based learning atau yang disingkat dengan PBL. Barons dan Tablin pada tahun 1980 memperkenalkan PBL sebagai pendekatan yang berpusat pada peserta didik, instruksional, dan kurikuler, yang memberdayakan peserta didik untuk melakukan penelitian, mengintegrasikan teori dan praktik, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan solusi yang layak untuk masalah yang ditentukan. Barons dan Tablin mendefinisikan metode baru pembelajaran berbasis masalah sebagai pembelajaran yang dihasilkan dari proses kerja menuju pemahaman atau penyelesaian suatu masalah. Ringkas prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, masalah dihadapi terlebih dahulu dalam pembelajaran sebelum persiapan atau pembelajaran terjadi. Yang kedua, situasi masalah disajikan kepada siswa dengan cara melihat keadaan yang terjadi. Yang ketiga, para siswa memecahkan masalah dengan cara yang memungkinkan kemampuannya untuk menalar dan menerapkan pengetahuan untuk ditantang dan dievaluasi sesuai dengan tingkat pembelajarannya. Yang keempat, area pembelajaran yang dibutuhkan diidentifikasikan dalam proses bekerja dengan masalah dan digunakan sebagai panduan untuk belajar individu. Yang kelima, keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari studi diterapkan kembali ke masalah untuk mengevaluasi keefektifan pembelajaran dan untuk penghijauan kembali pembelajaran. Keenam, pembelajaran yang telah akurat dalam pemecahan masalah dan dalam studi individual diringkas dan diintegrasikan ke dalam pengetahuan dan keterampilan siswa yang ada. Bagian yang kedua, ada pula tujuan model pembelajaran problem based learning atau disingkat PBL. Mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai bidang melalui proyek-proyek yang lebih kompleks dan multidisiplin, pembelajaran dan pekerjaan otonom. Masalah tidak terstruktur yang membutuhkan penelitian. Otonomi akan mengarah pada penelitian dan pencarian informasi, dan dalam konteks itu sangat penting untuk mengembangkan kemampuan mereka untuk membedakan informasi mana yang dapat diandalkan dan mana yang tidak. Kerja tim mempersiapkan siswa untuk lingkungan sosial, evaluasi diri, dan kritik diri terhadap kepuasan diri, mencoba untuk melihat melampaui ide-ide dan pengetahuan mereka sendiri. Yang berikut, sintaks model pembelajaran problem based learning atau PBL. Jika kegiatan pembelajaran sesuai dengan sintaks pembelajaran berbasis pemecahan masalah, diharapkan siswa dapat menemukan kemampuan kreativitas baik secara individu maupun berkelompok, karena setiap langkah pembelajaran menuntut adanya kreativitas siswa.
melaksanakan pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Yang pertama, tugas-tugas perencanaan. Yang kedua, tugas interaktif. Berikut karakteristik model pembelajaran Problem Based Learning atau disingkat PBL. PBL adalah pendekatan yang berpusat pada peserta didik, instruksional atau disebut, dan kurikuler yang memberdayakan peserta didik untuk melakukan penelitian, mengintegrasikan teori dan praktik, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan solusi yang layak untuk masalah yang ditentukan. Penting untuk keberhasilan pendekatan adalah pemilihan masalah yang tidak terstruktur atau sering interdisipliner, dan guru sebagai tutor yang memandu proses pembelajaran dan melakukan pendekatan menyeluruh pada akhir pengalaman belajar. Beberapa penulis telah menggambarkan karakteristik dan fitur yang diperlukan untuk pendekatan PBL yang sukses untuk instruksi. Siswa didorong untuk membaca dokumen sumber karena kutipan singkat tidak memberikan informasi yang mendetail. PBL menggambarkan metode yang digunakan dan keterampilan khusus yang dikembangkan, termasuk kemampuan untuk berpikir kritis, menganalisis dan memecahkan masalah, dunia nyata yang kompleks, untuk mengevaluasi dan menggunakan sumber belajar yang tepat, bekerja kooperatif untuk menunjukkan keterampilan komunikasi yang efektif, menggunakan pengetahuan konten dan keterampilan intelektual untuk model pembelajaran terus-menerus. Ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Berikut beberapa kelebihan yang dapat ketika menerap model pembelajaran PBL. Yang pertama, siswa yang diajar melalui PBL menjadi mandiri untuk belajar dengan rasa ingin mengetahui dan mempelajari kemampuan untuk merumuskan kebutuhan mereka sebagai siswa dan kemampuan untuk memilih dan menggunakan sumber daya terbaik yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan ini. Keterampilan ini menjadi kebiasaan yang baik di mana yang akan datang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memfasilitasi siswa untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, peningkatan motivasi siswa untuk belajar dengan memfokuskan pembelajaran pada permasalahan yang nyata. Sayangnya, tidak ada satu strategi pendidikan yang sempurna untuk semua situasi pendidikan, dan PBL memiliki beberapa kelemahan yang signifikan, antara lain. Yang pertama, guru dituntut untuk memfasilitasi pembelajaran daripada secara langsung memberikan pengetahuan mereka. Ini mungkin dianggap tidak efisien dan mungkin menurunkan motivasi guru. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui PBL kurang terorganisasi daripada pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran tradisional. Yang ketiga, guru akan kesulitan untuk menjadi fasilitator jika sebelumnya lebih sering mengajar. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan siswa untuk sepenuhnya terlibat dalam PBL yang singkat. Adapun asesmen dan evaluasi pada model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Asesmen dalam PBL dapat mengukur pemahaman melalui peran dan situasi orang dewasa, menilai potensi belajar dan menilai suatu kelompok. PBL adalah model infrastruksional yang melibatkan berbagai jenis kesempatan belajar aktif. Maka asesmen dalam model pembelajaran tidak hanya berupa tes kognitif saja, karena siswa secara aktif terlibat dalam pembelajaran di kelas dan menunjukkan kemajuan mereka saat mereka menguasai konten atau keterampilan pemecahan masalah.
mengambil waktu dari instruksi. Sekian hasil penjelasan dari